Cian, akhir-akhir ini gempa sering banget ya. Iya, aku juga lihat di berita. Aku tuh kepikiran kalau terjadi tsunami gimana. Kita harus ngapain sih? Jujur aku juga bingung. Masalahnya di sini tuh jarang banget ada edukasi. Katanya kalau gempa besar harus lari ke tempat tinggi. Tempat tingginya di mana? Dan kalau panik gimana? Makanya itu, orang-orang kayak santai banget. Padahal kalau misalnya kejadian, pasti panik. Kadang aku takut sendiri, Ci. Jujur iya, semoga kita nggak kejadian ya. Tapi kita harus tetap waspada juga. Ibnu, Iya Pak RT. ini undangan. Besok datang kumpul di balai desa ya. Soalnya ada penyuluhan mitigasi bencana tsunami. Tsunami. Kita kan jauh dari pantai. Makanya kita harus belajar. Kalau ada gempa besar, air bisa lewat aliran sungai. Jangan anggap remeh. Betul Mas, tsunami itu nggak langsung datang dari pantai. Yang penting itu evakuasinya cepat. Ya udah deh, besok datang. Nah, gitu. Jangan cuma datang pas ada masalah. Assalamualaikum semuanya. Saya Nita dari Badan Penyuluhan Mitigasi Bencana. Bapak Ibu, ini penting. Tolong fokus ya. Kalau terjadi gempa lebih dari 20 detik, itu bisa jadi potensi tsunami. Hal pertama yang harus dilakukan, jangan panik, tapi segera evakuasi. Mbak, kalau nunggu pengumuman aja gimana? Kalau gempa kuat, jangan tunggu, karena tsunami bisa datang cepat. Siapkan tas siaga, isinya air minum, obat, senter, fluid, power bank, makanan ringan, dan dokumen penting. Dan satu hal penting, tsunami bisa datang lebih dari satu gelombang, jadi jangan balik dulu. Cian, aku nggak tahu kenapa ya habis sosialisasi tadi kok malah makin takut. Aku juga, tapi setidaknya sekarang kita tahu kita harus ngapain. Aku mikir kalau beneran terjadi tsunami, orang-orang pasti panik. Tapi kita harus tetap jadi orang yang mikir ya. Kalau nanti terjadi gempa, kita janji ya lari sama-sama. Janji. Iya, gempa. Ya Tuhan, Ini serius? Semua keluar rumah. Jangan di dalam. Gempa pusatnya di laut, ini berpotensi tsunami. Cepat, kejar evakuasi, jangan pisah. Panggil, tapi jangan masuk ke dalam. Cepet bu. lihat sih. Ini jangan lagi. Astaga, airnya kayak naik. Gila, aku baru sadar ini bukan main-main. Jangan turun, tunggu instruksi. Ya, kamu nggak apa-apa? Enggak, aku cuma takut banget. Setelah gelombang pertama lewat, jangan langsung turun. Tsunami bisa datang susulan.
Itu gelombang lagi. Iya, itu gelombang susulan. Tadi aku meremehkan, ya Allah. Desa kita jadi begini. Kita bikin posko darurat dulu. Prioritas korban luka, air bersih, dan makanan. Aku bantu angkat barang-barang buat di posko ya. Bagus, jangan sendirian ya, ajak orang lain. Setelah bencana, kita harus tetap waspada. Jangan ikuti berita hoaks, kita harus ikuti berita resmi. Kalau ada luka, bersihkan. Kalau ada yang hilang, lapor ke posko. Jangan cari sendirian. Jangan lupa, data penting, dokumen itu harus diselamatkan kalau situasi sudah aman. Mungkin kalau aku nggak ikut sosialisasi kemarin, mungkin aku sudah panik.